Siapa orang-orang itu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Mereka adalah sekelompok pembudidaya iblis. Orang-orang ini telah berada di pegunungan Qilian selama bertahun-tahun, tetapi mereka selalu berada di sana. Mereka tidak mengambil tindakan terhadap kami, jadi saya mengabaikannya. Petik 2. Bagaimanapun, pegunungan Qilian sangat luas, dan tidak akan menjadi masalah jika ada lebih banyak pembudidaya iblis seperti mereka, tapi kami tidak menyangka orang-orang ini benar-benar memperbaiki tenda racun dan membingungkan pikiran kami. Raja Harimau berkata dengan marah. Sebenarnya ada pembudidaya setan di pegunungan ini. Tampaknya para pembudidaya setan ini benar-benar menyebar. Chen Ping merasa sedikit emosional. Sayangnya, selama itu adalah tempat yang agak terpencil, akan ada penggarap iblis. Adik, terima kasih telah membantu kami, jika tidak, kami akan sangat membenci para biksu Rueren, dan saya akan pergi mencari orang-orang itu untuk menyelesaikan skor. Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia ingin pergi bersama kelompok harimau. Tunggu sebentar, Chen Ping memanggil Raja Harimau, lalu berkata, kamu sudah lama tinggal di pegunungan Qilian. Saya ingin tahu apakah kamu pernah melihat batu spiritual atau pohon rumput peri dengan energi abadi. Mendengar Chen Ping menyebutkan energi abadi, Raja Harimau menjadi sangat berhati-hati, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya. Saya telah melihatnya, dan saya menyarankan Anda untuk tidak mendengarkan rumor yang beredar, tidak ada roh peri di pegunungan Qilian ini. Petik 2. Setelah Raja Macan selesai berbicara, dia langsung pergi bersama anak buahnya. Melihat Raja Harimau pergi, Chen Ping selalu merasa bahwa Raja Harimau pasti sengaja menyembunyikannya darinya, ia pasti mengetahui keberadaan energi abadi, tetapi ia tidak mau memberitahunya. Setelah Yin Chihu pergi, Chen Ping merasa seperti sedang mengejar Miao Lao dan yang lainnya ke arah mereka melarikan diri. Jika ada penggarap iblis di pegunungan ini, itu akan berbahaya. Lagi pula, binatang iblis mudah untuk dihadapi. Setan-setan itu, Siu tidak mudah untuk dihadapi. Ketika Chen Ping menyusul Tuan Miao dan yang lainnya, semua orang terlihat sangat terkejut. Adik, kamu baik-baik saja. Ketika Tuan Miao melihat Chen Ping, dia bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, Chen Ping tersenyum ringan. Di mana harimau merah perak itu? Apoteker Chen datang dan melihat ke belakang dengan cemas, dan menemukan bahwa tidak ada harimau merah perak yang mengikuti Chen Ping. Jangan khawatir, semuanya, harimau merah perak telah pergi. Mereka juga terkena tenda racun dan menyerang kita. Mereka baik-baik saja sekarang, kata Chen Ping. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menghela nafas lega. Jika Yin Chihu mengejar ini, mereka takut akan hal itu. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari pegunungan Qilian. Terima kasih kepada adikku untuk hari ini, kalau tidak kita semua harus menghadapinya di sini, kata Tuan Miao dengan sangat berterima kasih. Biksu lain juga maju satu demi satu, berterima kasih kepada Chen Ping. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Chen Ping. Miao Lao, karena kita berada dalam satu tim, kita harus saling membantu. Chen Ping tersenyum tipis, dan kemudian melihat sekeliling. Saya pergi ke sana dan menemukan bahwa Kai Hongwei dan putrinya tidak ada di sana, jadi dia bertanya, Miao Lao, Kai Lao. Di mana Ban dan putrinya? Entahlah. Mereka pergi duluan dan kita tidak mengejar mereka. Mungkin mereka melarikan diri ke arah yang berbeda. Petik 2, kata Miao Lao. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Memikirkan keberadaan pembudidaya iblis di pegunungan ini, dan berpikir bahwa si Kong Zhen tidak meminum ramuannya sendiri, tetapi tidak terpengaruh oleh tenda racun, Chen Ping merasakan sesuatu di hatinya. Aku punya firasat buruk, rusak. Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Tuan Miao bertanya dengan bingung. Ada pembudidaya iblis di pegunungan Qilian. Tenda beracun tadi tidak terbentuk secara alami, tetapi dibuat oleh seseorang. Orang-orang itu juga mengetahui lokasi kita, jadi tenda beracun itu datang diam-diam. Kata Chen Ping, apakah tenda racun itu sengaja dibuat oleh seseorang? Ini jalan yang kita ambil, tapi Bos Kai. Sudah dipilih bertahun-tahun dan tidak hanya tersembunyi tapi juga aman. Bagaimana bisa tiba-tiba diketahui orang lain? Tuan Miao sedikit bingung. Alasan mengapa mereka mengikuti Kai Hongwei ke wilayah selatan adalah karena Kai Hongwei sangat akrab dengan jalan ini. Mereka selalu damai.
Mengapa tiba-tiba ada yang tidak beres? Saya pikir seseorang di tim kita pasti diam-diam mengungkap posisi kita. Sekarang kalian beristirahat di sini sementara saya mencari Bos Kai dan putrinya. Chen Ping meminta Tuan Miao mengajak semua orang beristirahat, sementara dia pergi mencari Kai Hongwei dan putrinya. Di hutan lebat pegunungan di sisi lain, si Kong Zhen masih berlari dengan Kai Hongwei di punggungnya, sementara Kai Qianan melihat sekeliling dengan waspada untuk mencegah monster muncul. Xiao Zhen, kemana kamu akan membawaku? Kai Hongwei melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Paman Kai, ikut saja denganku. Aku juga tahu cara yang sangat aman. Si Kong Zhen menjelaskan, kamu juga tahu jalannya. Sepertinya kamu belum pernah ke wilayah selatan, kan? Kai Hongwei memandang si Kong Zhen dengan ragu dan bertanya. Jalan, aku mendengarnya dari teman-temanku. Lagi pula, sekarang kita sudah kabur, tidak akan butuh waktu lama. Anda bisa kehabisan pegunungan Qilian. Petik 2. Si Kong Zhen menggendong Kai Hongwei di punggungnya dan berkata sambil berjalan. Ketika Kai Hongwei melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi wajahnya terlihat sedikit tidak sedap dipandang dan dia terus menatapnya. Semuanya, Kai Qianan, sebaliknya, mengikuti di belakang dengan hati-hati. Pada saat ini, tidak jauh di depan Kai Hongwei dan yang lainnya, sekelompok orang sedang menunggu dengan tenang. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah hitam, memiliki tatapan galak di matanya. Penatua Fei, saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, Anda dan penguasa istana masih hidup dan hidup dalam masyarakat feodal. Markas Besar Liga Iblis, ***. Sejak istana tanpa jiwa kita dikepung oleh aliansi penyegel iblis dan banyak biksu, aku membawa selusin orang bersamaku. Dia melarikan diri ke pegunungan Qilian dan hidup tegak. Aku masih berpikir suatu hari nanti aku akan membalaskan dendam istana tanpa jiwa kita, tapi aku tidak ingin kalian semua masih hidup. Di sebelah lelaki tua itu, seorang lelaki dengan bekas luka di wajahnya berkata, Penjaga Gong, setelah bertahun-tahun, Tuan Istana dan saya sangat senang Anda memiliki hati seperti itu. Pada saat itu, kami juga berpikir bahwa jika kami jatuh ke tangan aliansi penyegel iblis, kami pasti akan mati. Tapi kami tidak menyangka kalau aliansi penyegel iblis tidak ingin membunuh kami, tapi mengurung kami. Ada banyak penggarap iblis yang didukung di aliansi penyegel iblis dan bekerja untuk aliansi penyegel iblis. Kali ini aku datang ke sini, aku juga dikirim oleh Demon Ceiling Alliance untuk memburu seorang pria bernama Chen Ping. Kalau tidak, aku tidak akan bertemu denganmu, kata Penatua Fei kepada pria yang terluka itu. Siapa yang mengira bahwa aliansi penyegel iblis, yang paling memusuhi iblis kita, telah bekerja sama dengan iblis kita secara diam-diam. Sungguh ironis, pelindung Gong menghela nafas. Selama kamu mengetahui hal ini, kamu tidak boleh mengatakannya dengan santai. Kata Penatua Fei dengan dingin. Jangan khawatir, Penatua Fei, saya tidak akan berbicara omong kosong. Pelindung tertawa buru-buru berjanji. Apa yang Anda tunggu ketika Anda membawa saya ke sini? Tanya Penatua Fei. Penatua Fei tidak tahu, di pegunungan Qilian, para biksu sering lewat untuk pergi ke Nancheng. Kali ini, berita ditemukannya medan perang antara dewa dan iblis di Gunung Tianmo menyebar ke seluruh surga dan dunia manusia, dan bahkan lebih banyak orang melewati pegunungan Qilian. Kita bisa menyerang orang-orang ini secara diam-diam di pegunungan Qilian dan mendapatkan sumber daya, dan yang kita tunggu kali ini adalah seorang pria yang telah bepergian di wilayah selatan sepanjang tahun. Dia tahu banyak tempat harta karun. Aku mendengarnya di pegunungan Qilian, di sanalah semua harta karun yang dia sembunyikan. Pelindung Gong menjelaskan, bagaimana kamu tahu mereka pasti lewat sini? Penatua Fei bertanya dengan bingung. Tentu saja saya tahu, saya telah menempatkan orang-orang di barisan mereka dan menggunakan tenda racun untuk memaksa orang-orang ini melarikan diri demi nyawa mereka. Segera setelah kita menangkap Kai Hongwei, kita bisa membiarkan dia membawa kita mencari lokasi harta karun itu. Pelindung Gong berkata dengan sangat bangga. Begitu, sepertinya kamu telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Saat istana tanpa jiwa kita pulih, saya akan melaporkannya kepada kepala istana dan merekomendasikan Anda untuk dipromosikan menjadi penatua. Penatua Gui menepuk bahu pelindung Gong dan berkata, terima kasih, Tetua Fei. Pelindung Mang tampak bersemangat.
Sementara mereka menunggu, Si Kongzhen dan Kai Hongwei serta putrinya semakin dekat. Kai Hongwei melihat sekeliling dan terlihat semakin baik. Xiao Zhen, ayo istirahat. Kai Hongwei memisahkan diri dari Si Kongzhen dan kemudian menemukan tempat duduk. Melihat ini, Si Kongzhen buru-buru berkata, Paman Kai, kita akan keluar ke depan, dan di sini tidak aman. Ayo ke depan dan istirahat. Karena itu, Si Kongzhen hendak membantu Kai Hongwei berdiri. Tapi Kai Hongwei melambaikan tangannya dan tidak bangun sama sekali. Qingnan, tolong beritahu Paman Kai, terlalu berbahaya untuk beristirahat di sini. Melihat ini, Si Kongzhen hanya bisa berkata, kata Ruo Kai Qingnan, ayah, bagaimana kalau kita ke depan dan istirahat? Kai Qianan berkata pada Kai Hongwei. Kai Hongwei masih menggelengkan kepalanya, lalu berkata, saat kita sampai di depan, saya khawatir tidak mungkin untuk beristirahat. Beristirahat, mengapa? Kai Qingnan tampak bingung. Saya telah berjalan melewati pegunungan Qilian berkali-kali. Tidak mungkin keluar dari pegunungan Qilian dari sini. Detak. Setelah mengatakan itu, Kai Hongwei menatap Si Kongzhen dengan mata dingin dan berkata, Xiao Zhen, tolong jelaskan alasannya. Apakah Anda membawa kami ke sini? Tubuh Si Kongzhen gemetar dan dia dengan cepat menjelaskan, Paman Kai, tidak mungkin kan? Aku juga mendengar apa yang dikatakan teman-temanku, jadi aku memilih jalan ini. Apakah aku memilih jalan yang salah? Si Kong melihat sekeliling dengan kostumnya dengan sikap sok. Ayah, apakah kita salah jalan? Kai Qingnan menjadi sedikit gugup. Qingnan, Paman Kai, jangan khawatir, aku akan pergi duluan dan menjelajahi jalan untuk melihat apakah itu benar. Salah pergi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Si Kongzhen berjalan ke depan. Setelah Si Kongzhen pergi, Kai Hongwei buru-buru berkata kepada Kai Qianan, Xiao Nan, ikuti aku secara diam-diam dan pastikan kamu tidak ketahuan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kai Qianan mengangguk, lalu diam-diam mengikuti Si Kongzhen. Segera, Ji Qingnan mengetahui bahwa Si Kongzhen datang jauh-jauh, dan kemudian mendatangi sekelompok orang. Karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak mendengar apa yang dikatakan, tetapi jelas bahwa Kekongpian dan Ruo mengetahui hal ini, rakyat. Melihat ini, Kai Qianan buru-buru memberitahu Kai Hongwei apa yang dilihatnya. Sepertinya orang ini benar-benar punya masalah, ayo cepat. Kai Hongwei berdiri dan bersiap untuk pergi dengan antusias. Tapi begitu dia bangun, dia melihat Si Kongzhen telah kembali. Paman Kai, ada tempat peristirahatan tidak jauh di depan, dan kita harus meninggalkan pegunungan ini. Saya membuat kesalahan. Si Kongzhen tidak tahu bahwa Kai Qingnan mengikutinya, jadi dia berbohong. Melihat Si Kongzhen berbohong, Kai Hongwei membuat pikirannya lebih jernih. Xiao Lu, kamu tidak perlu berbohong padaku. Siapa yang baru saja kamu lihat di depan? Kai Hongwei bertanya terus terang. Tidak, aku tidak melihat siapapun. Si Kongzhen masih berdalih. Petik 2. Anda kentut, saya baru saja melihatnya. Kai Qingju memelototi Si Kongzhen. Setelah mendengar ini, Si Kongzhen tahu bahwa dia telah ketahuan, dan mulai mundur dengan tenang. Kai Hongwei tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ada ruang kosong di depannya, dan dia meraih Si Kongzhen dengan satu tangan, kamu masih ingin kabur? Si Kongzhen terkejut, berbalik dan lari. Hasil tangkapan Kai Hongwei kosong, namun puluhan pohon berubah menjadi bubuk. Si Kongzhen berlari sekuat tenaga, melihat ini, Kai Hongwei ingin mengambil tindakan lagi, tetapi seteguk darah muncrat. Datang, saya baru saja terluka, tetapi sekarang saya bergerak dan cederanya terpengaruh. Ketika Si Kongzhen melihat Kai Hongwei memuntahkan seteguk darah, jantungnya langsung rileks dan dia mulai melarikan diri. Hentikan, Paman Kai, karena kamu telah melihat semuanya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Faktanya, pelindung gong ada di depan. Menunggu Anda, selama Anda bersedia bekerja sama dengan kami dan memberitahu kami harta karun Lo, saya jamin tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Si Kongzhen berkata dengan ekspresi bangga. Pelindung kuat yang kamu sebutkan adalah kultivator iblis yang bercokol di pegunungan Qilian. Asteris. Kai Kuwei bertanya.